Psikologi. Hah? Apa? Psikologi? Bang, psikologi itu apa sih, Bang? Psikologi ya, ilmu yang ngeramal orang ya. Psikologi. Psiko bagi duo, saya mah taunya. Psikologi? Wah, kagak tahu. Taunya biologi saya. Aduh, nggak tahu saya. Oh, anu eta, senawang. Baca garis tangan, tempat curhat. Emang boleh? Psikologi. Oh, sempet viral tuh di TikTok tuh, yang ngebahas mental health bukan sih? Psikologi tuh yang buat bantuin anak berkebutuhan khusus kan ya? Setahu saya sih ilmu psikologi itu belajar tentang pemikiran manusia ya. Psikologi itu yang buat terapi orang yang gangguan mental kan? Itu kan? Psikologi itu yang tentang konseling kepribadian bermasalah ya. Psikologi itu sahabat Gen Z, all about mental health. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara manusia berpikir dan bagaimana cara manusia berperilaku. Secara sederhana, ilmu psikologi itu mempelajari bagaimana cara manusia berpikir dan bagaimana itu dapat berpengaruh pada kehidupan manusia. Psikologi mempelajari inti penelitian mengenai kondisi mental, emosi, perilaku, hingga kondisi sosial di lini kehidupan seseorang. Penelitian psikologis juga dapat mencakup pengaruh biologis, tekanan mental, dan faktor lingkungan yang mempengaruhi bagaimana cara manusia berpikir, bertindak, dan merasa. Psikologi klinis. Psikologi klinis berfokus pada asesmen, diagnosis, dan pengobatan untuk menangani gangguan kejiwaan. Psikologi klinis juga membantu kita memahami, mencegah, dan meringankan tekanan atau disfungsi yang disebabkan secara psikologis. Psikologi industri dan organisasi atau biasa kita kenal dengan PIO. PIO berfokus pada lingkup pekerjaan, misalnya proses rekrutmen hingga evaluasi kinerja karyawan di setiap perusahaan. Orang yang berada dalam lingkup PIO bertugas untuk menemukan cara yang paling efektif dalam mengelola karyawan. Nah, masih ada juga psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan itu bidang psikologi yang berfokus untuk membahas proses pembelajaran, juga metode apa yang paling tepat untuk diterapkan terhadap satu individu maupun kelompok. Psikologi pendidikan ini banyak digunakan untuk menemukan minat dan bakat anak sejak dini, sehingga anak-anak yang memiliki kesulitan belajar dan juga penyesuaian sosial yang kurang seperti diskalkulia, disgrafia, dan disleksia akan sangat terbantu dengan psikologi pendidikan. Atau anak-anak dengan gifted yang terakhir dengan kemampuan intelektual di atas rata-rata akan berkembang sangat jauh dengan psikologi pendidikan. Selanjutnya ada bidang psikologi yang gak jauh dari psikologi pendidikan, namanya psikologi perkembangan. Bidang psikologi ini penelitiannya berfokus tentang pertumbuhan dan perkembangan individu sepanjang usianya. Dengan kata lain, di dalamnya psikologi ini mengkaji secara ilmiah perubahan psikologis sistematis yang dialami seseorang selama rentang hidup dari dia bayi hingga dia lanjut usia. Pembahasannya luas, mencakup moral, perkembangan motorik, perkembangan bahasa, emosi, dan juga pemecahan masalah hingga personal branding atau pembentukan identitas. Psikologi sosial. Psikologi sosial mengkaji tentang pola pikir dan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Psikologi sosial berusaha menjelaskan tentang bagaimana perasaan,
perilaku, dan pemikiran dipengaruhi oleh kehadiran orang lain. Bentuk pembahasannya antara lain interaksi sosial, agresi, konformitas, dan lain-lain. Belajar ilmu psikologi itu memiliki manfaat diantaranya yaitu meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi. Komunikasi yang baik merupakan komponen penting bagi kita dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Dari situ tentu dibutuhkan pemahaman yang baik guna menjaga hubungan itu. Nah, melalui ilmu psikologi kita bisa belajar untuk memahami orang dengan lebih baik. Dengan begitu, kita bisa meningkatkan kemampuan komunikasi kita melalui mempelajari ilmu psikologi. Nah, manfaat belajar ilmu psikologi lainnya adalah belajar untuk mengelola stres yang baik. Seringkali di dalam kehidupan memunculkan perasaan negatif dalam diri kita, seperti misalnya stres. Hal itu tentu saja dapat membawa dampak negatif kepada kita jika dibiarkan begitu saja. Nah, akan tetapi perasaan stres juga bisa berdampak positif pada diri kita. Salah satunya adalah meningkatkan motivasi kita untuk mencapai sesuatu. Nah, dengan ilmu psikologi, kita dapat belajar bagaimana cara kita mengelola stres dengan baik. Nah, manfaat selanjutnya adalah membantu mengenal diri kita dengan lebih baik. Seringkali mungkin kita belum mengenal diri kita dengan lebih baik. Siapa sih diri kita? Nah, tentu itu merupakan sesuatu yang penting untuk kita mengenal diri kita dengan lebih baik. Nah, yang selanjutnya yaitu memberikan ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Ada satu kutipan nih yang mungkin teman-teman bisa ambil bahwa sebaik-baiknya manusia adalah seseorang yang bermanfaat bagi orang lain. Maka dengan mempelajari psikologi, kita bisa bermanfaat bagi banyak orang, baik di lingkungan sosial kita, di lingkungan keluarga, di lingkungan pertemanan, dan juga di lingkungan pekerjaan kita. Itu sangat bermanfaat. Dan selanjutnya itu meningkatkan kemampuan ingatan. Karena dalam psikologi ini bisa mempelajari ingatan kita. Misalnya dalam pekerjaan sehari-hari, kita disibukkan dengan berbagai macam permasalahan. Dan terakhir yaitu meningkatkan kemampuan ingatan. Ada kalanya kesibukan dalam sehari-hari dapat menurunkan kemampuan ingatan kita. Sebab banyak hal yang harus kita pikirkan, mulai dari deadline pekerjaan, rapat dengan atasan, sampai janji untuk bertemu dengan teman. Maka manfaat untuk belajar psikologi ini dapat membantu kita untuk meningkatkan kemampuan ingatan. Kalian penasaran gak sih jenis-jenis pekerjaan yang bisa kalian lakukan apabila kalian masuk psikologi? Oke, jadi di psikologi itu pekerjaannya tuh seperti HRD. HRD itu Human Development Research. Jadi tuh mereka tuh melakukan pengseleksian untuk karyawan-karyawan ingin bekerja di perusahaan yang HRD itu sekarang tempati. Nah, HRD ini tuh kalian tuh harus lulusan S1 psikologi mengambil PIO. Nah, jadi kalau kalian ingin masuk HRD, kalian itu harus menempuh jenjang pendidikan S1 psikologi mengambil industri dan organisasi. Nah, HRD ini tuh kalau fresh graduate itu sekitar 4,5 sampai 8 juta untuk gajinya. Kemudian ada namanya psikolog. Nah, psikolog itu apa sih? Psikolog itu pekerjaan yang bertugas untuk menangani masalah kondisi kejiwaan pasiennya. Nah, psikolog ini tuh kalian tuh harus menempuh pendidikan tuh minimal S2 mengambil psikologi klinis. Nah, psikolog itu tuh dia tuh memiliki gaji sekitar 15 juta untuk fresh graduate-nya. Nah, kemudian ada namanya guru BK atau bimbingan konseling. Nah, guru-guru BK ini tuh biasanya pekerjaan yang ditempatkan di sekolah-sekolah seperti sekolah menengah pertama, SMP atau SMA.
Guru BK ini tugasnya apa sih? Guru BK ini bertugas untuk membimbing murid-muridnya, kemudian bertugas ini seperti untuk memperlancar murid-muridnya untuk masuk kuliah atau segala macamnya. Nah, guru BK ini tuh kalian tuh harus minimal S1 psikologi mengambil pendidikan. Video ini mengedukasi kepada seluruh masyarakat supaya jangan seperti saya.